narkotika ada satu rangkaian penyidikan atau rangkaian penangkapan, pengembangan dengan tiga kemudian dia melakukan secara sendirian. Untuk pasal sangkaan yang dikenakan adalah pasal 365 ya, 365 terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ancaman pidana maksimal 12 tahun. Kemudian itu untuk jambretnya. Dan untuk curanmornya pasal 363 ayat 1 tentang tindak pidana pencurian dengan pidana penjara maksimal 7 tahun. Tentunya kita melakukan dalam menuntut ini juga dalam melakukan penyidikan kita melakukan menambahkan pasal terkait dengan tindak pidana yang berulang sehingga bisa menambah hukuman yang diberikan kepada tersangka. Ini memang kita melakukan penangkapan DPO dari kejadian dari pelaku yang sudah diamankan sebelumnya. Kejadiannya tanggal LP-nya tanggal 6 September 2022. Jadi tersangka satu yang sudah diamankan. Nah, ini adalah DPO, yang satu sedang menjalani hukuman, ini DPO yang sudah berhasil kita amankan. Nah, itu TKP-nya di Jalan Kelamono, kilometer 21, Aimas, Kabupaten Sorong. Diamankan di Kota Sorong, di Jalan Trikora. Ya, ancaman hukumannya pasal 363 ayat 1, ketiga, keempat, kelima dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Narkotika jenis ganja. Nah, ini dari tersangka KD inisial KD. Kemudian dari hasil tersebut melakukan pengembangan sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Maret itu mengamankan tersangka inisial SY ya, SY di Kota Sorong, Kecamatan Sorong Barat. Padanya di saku depan celana sebelah kiri didapatkan 2 plastik bening berukuran sedang dan 1 plastik bening berukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja. Nah, ini. Kemudian dari pengembangan tersangka SY diamankan kembali pada hari yang sama. Tersangka dengan inisial DZ ya. DZ dilakukan penggeledahan di rumah dan mengamankan 1 plastik berukuran besar, 1 bungkus kertas putih berukuran kecil, 1 plastik bening berukuran sedang, dan 3 plastik bening berukuran besar diduga narkotika jenis ganja yang disembunyikan di atas rak sepatu dan dalam kaleng biskuit Kongguan 91 gram. Ancaman pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 1, junto pasal 112 ayat 1, junto pasal 127 ayat 1, huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 1 miliar. Paling banyak 10 miliar. Tersangka inisial APU ya, APU dengan kronologis pada hari Minggu tanggal 12 Maret kita mendapatkan informasi terkait dengan adanya transaksi jual beli narkotika. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.00 berhasil mengamankan tersangka APU, dilakukan penggeledahan badan dan diamankan narkotika jenis ganja, 7 bungkus kertas warna putih berukuran kecil, kemudian
barang bukti tersebut disimpan di dalam, mohon maaf, di pakaian dalam ataupun celana dalam tersangka. Ya. Kemudian ini yang BP yang diamankan dari tersangka APU. Kemudian dari LP yang sudah ada itu ada 9 LP dan 9 LP curanmor dan 1 curas. Namun selanjutnya kita melakukan pengembangan, seluruhnya ada 26 motor dan ini tetap kita melakukan pengembangan untuk mencari pemilik ya, mencari pemilik atau laporan polisi baik di Kabupaten Sorong maupun di Kota Sorong. Ya. Bang, terkait barang bukti yang ada ini apakah sudah berpindah tangan? Bahwa salah satunya motif ini adalah motif ekonomi dan peruntukan motor curian ini juga dipakai untuk sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin itu dari kami. Ini masih lakukan pengembangan yang mana unit-unit yang kami amankan sendiri itu masih ada beberapa titik di pelaku ini untuk masih dalam penyimpanan pelaku. Jadi pengembangannya belum sempat untuk dijual, begitu. Berarti ada pelaku lain juga yang masih dibuat? Ada kemungkinan pelaku lain yang masih kami kembangkan. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Sorong dengan jumlah 4 orang tersebut, 1 orang merupakan residivis, yaitu tersangka APU yang sudah pernah menjalani hukuman pidana, kemudian berulang setelah keluar kembali melakukan tindak pidana narkotika sehingga kita amankan. Demikian, terima kasih. Pelaku tersebut juga apakah pengguna juga, sebagai pengguna juga atau gimana? Keseluruhan setelah kita amankan, kita lakukan tes urin dan keempat-empatnya hasilnya positif. Demikian. Terkait barang bukti ini, Terkait dengan sumber asal narkotika, kita masih lakukan pengembangan. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita bersama, dengan dukungan masyarakat serta teman-teman media, mudah-mudahan kita bisa mengungkap jaringan-jaringan yang berada di atasnya. Demikian. Beragam, berbeda-beda. Terkhusus tersangka APU karena sudah berulang atau residif, tentunya sudah melaksanakan jual beli atau peredaran gelap narkotika kurang lebih hampir sekitar 3 atau 4 tahun. Kemudian tersangka lainnya bervariasi, ada yang dalam kurun waktu 1 tahun, ada yang dalam kurun 6 bulan. Pemain baru ya? Iya. Yang pemain lama hukumannya apakah bisa sampai pada vonis hukuman mati begitu? Tentunya nanti menjadi pertimbangan hakim di dalam proses persidangan. Apabila seorang terdakwa merupakan residif, tentunya ada pemberatan di dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa. Tapi dari Polresnya ada niatan untuk menuntut dengan itu? Untuk tuntutan pasal sangkaan, kami menjerat para pelaku tentunya dengan pasal-pasal tinggi Pasal maksimal untuk menimbulkan efek jera terhadap para tersangka atau pelaku peredaran gelap narkotika, sehingga harapan kami tidak ada niatan bagi siapapun di wilayah hukum Polres Sorong untuk mencoba-coba melakukan peredaran gelap narkotika. Demikian. Jika